Sebuah hotel tua di kawasan Puncak Bogor nyaris gulung tikar. Di tengah badai yang menderu, seorang pelayan pria yang hidup pas-pasan nekat melanggar aturan demi memberi makan seorang wanita asing yang kedinginan di lobi. Ia menyajikan semangkuk mie kuah sederhana buatannya sendiri karena dapur sudah tutup, tanpa menyadari siapa sebenarnya wanita yang ia tolong itu. Siapa sangka, semangkuk mie hangat di tengah dinginnya kota hujan itu akan mengubah takdir hidupnya, menyelamatkan ratusan karyawan, dan membawanya menemukan cinta sejati dari sosok yang tak terduga. Selamat datang kembali di channel kita, Ken Arok Productions. Halo sahabat Ken Arok Productions, apa kabar kalian semua hari ini? Pertama-tama, kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah sebulan lebih kami tidak mengunggah video terbaru. Terus terang, channel kita ini sedang mengalami dismonetisasi, sehingga kami tidak dapat menampilkan iklan dan praktis tidak mendapatkan penghasilan. Agar kami bisa tetap bertahan dan semangat berkarya menghadirkan kisah-kisah penuh makna untuk kalian, saat ini kami membuka pintu donasi. Bagi kalian yang ingin mendukung, bisa melalui link Saweria yang sudah kami cantumkan di bio, dan juga kami sematkan di kolom komentar. Sekecil apapun dukungan dari sahabat Ken Arok Productions, sangatlah berarti bagi napas channel ini. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan sebuah informasi penting. Belakangan ini, kami mendapati ada beberapa pihak tidak bertanggung jawab yang mencuri audio konten kami dan bahkan meniru identitas channel kami. Salah satunya adalah channel Legenda Ken Arok Official. Melalui video ini perlu kami tegaskan, channel Ken Arok Productions ini adalah satu-satunya channel resmi kami saat ini. Apabila ada channel lain yang meniru atau menggunakan suara kami, berarti pihak tersebut telah mengambil audio konten kami secara ilegal dan tanpa izin. Nah, sebelum kita masuk ke kisah yang penuh inspirasi dan air mata hari ini, mari dukung terus channel aslinya dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya ya. Mari kita berdoa bersama sejenak. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe, mendukung, dan setia menonton, semoga Allah melimpahkan rezeki yang tak putus-putus, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta kebahagiaan yang abadi bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Semoga doa tulus kita ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Jangan lupa tuliskan juga dari kota mana kalian berasal di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan deras mengguyur kawasan Puncak pas sore itu, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi Bogor. Angin kencang membuat kaca-kaca lobi Hotel Grand Puncak Heritage bergetar hebat. Di sudut ruangan yang mulai sepi itu, seorang pemuda bernama Wahyu sedang sibuk dengan kain pelnya. Seragamnya yang sedikit pudar di bagian bahu menandakan betapa kerasnya ia bekerja setiap hari. Wahyu berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, lalu merogoh saku celananya. Dikeluarkannya sebuah brosur elektronik yang sudah agak lecek karena sering dilipat. Di sana, terpampang gambar sebuah mesin cuci satu tabung dengan harga promo. Wahyu tersenyum tipis, tatapannya melembut. Itu bukan sekadar alat elektronik baginya, melainkan sebuah harapan. Bayangan ibunya di rumah langsung melintas di benaknya. Tangan wanita tua itu kini semakin kasar. Kulit jarinya sering mengelupas dan perih, karena setiap hari harus mengucek tumpukan pakaian tetangga di air yang dingin. Ibunya adalah buruh cuci, dan Wahyu bertekad, gaji bulan ini harus cukup untuk membawa pulang mesin cuci itu agar ibunya bisa beristirahat. Senyuman Wahyu mendadak lenyap ketika suara langkah kaki sepatu pantofel terdengar keras menghampiri. Itu Pak Danu, manajer hotel yang dikenal berhati dingin dan bermulut tajam. Pria itu menunjuk lantai yang baru saja dipel Wahyu dengan tongkat komandonya yang arogan. Wajahnya merah padam, siap melampiaskan amarah yang tak beralasan. Wahyu, kamu ini kerja pakai mata tidak? Lihat itu, lantainya masih basah. Kamu mau tamu terpeleset dan menuntut hotel ini bangkrut. Hah? Bentak Pak Danu, suaranya menggema di lobi yang lengang. Wahyu menunduk, meremas gagang pelnya erat-erat. Ia berusaha membela diri dengan sopan. Maaf, Pak Danu. Itu bukan karena belum kering, tapi air tempias dari pintu masuk yang terdorong angin kencang. Saya sudah mengeringkannya 3 kali, tapi... Alasan? Potong Pak Danu dengan nada tinggi. Orang miskin seperti kamu bisanya cuma cari alasan. Kalau kerja itu yang becus. Ingat ya, kalau sampai ada komplain sedikit saja, saya tidak segan-segan memotong gaji kamu bulan ini.
Bahkan kalau perlu, saya pecat kamu detik ini juga. Kamu pikir gampang cari kerja zaman sekarang? Kata-kata itu menancap tajam di hati Wahyu. Ancaman potong gaji adalah mimpi buruk baginya. Jika gajinya dipotong, pupus sudah harapannya membelikan mesin cuci untuk ibunya bulan ini. Wahyu hanya bisa menelan ludah, menahan rasa perih di dadanya. Ia tidak boleh melawan. Ia butuh pekerjaan ini. Ia adalah tulang punggung keluarga, satu-satunya harapan bagi ibu dan adik-adiknya. Dengan suara bergetar, Wahyu kembali menunduk dalam-dalam. Baik, Pak. Saya salah. Saya akan bersihkan lagi sampai kering. Mohon jangan potong gaji saya, Pak, ucap Wahyu lirih. Pak Danu mendengus kasar, lalu pergi berlalu begitu saja tanpa sedikitpun rasa iba, meninggalkan jejak sepatu kotor di lantai yang baru saja Wahyu bersihkan. Wahyu menghela napas panjang, menatap brosur lecek di tangannya sekali lagi sebagai penguat hati, lalu kembali mengayunkan kain pelnya di tengah dinginnya malam yang semakin menusuk tulang. Ia tidak tahu bahwa malam badai ini akan mengantarkan tamu tak diundang yang akan mengubah hidupnya 180 derajat. Sementara Wahyu kembali sibuk dengan pekerjaannya di sudut lobi, badai di luar semakin mengamuk. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi jalanan puncak yang gelap gulita. Di tengah guyuran hujan yang tak kenal ampun itu, sesosok wanita tampak berjalan tertatih-tatih menuju pintu utama hotel. Itu adalah Sasa. Gadis muda yang sebenarnya pewaris tunggal Wiratama Group itu sedang mengalami malam terburuk dalam hidupnya. Mobil mewahnya mogok jauh di bawah. Ponselnya mati total karena kehabisan baterai, dan tak ada satupun angkot atau taksi online yang lewat di tengah cuaca ekstrim begini. Ia terpaksa berjalan kaki menanjak sejauh 2 kilometer, membuat pakaian mahalnya basah kuyup dan sepatu kulitnya tertutup lumpur tebal. Sasa mendorong pintu kaca lobi dengan sisa tenaganya. Hawa dingin AC langsung menyergap tubuhnya yang sudah menggigil hebat. Penampilannya benar-benar kacau, rambutnya lepek menempel di wajah, dan air menetes deras dari ujung kemejanya, membuat genangan kecil di lantai marmer. Ia berjalan menuju meja resepsionis dengan harapan mendapatkan kamar hangat dan air panas. Namun, sambutan yang ia terima sungguh di luar dugaan. Resepsionis wanita yang sedang asyik memoles kuku itu mendongak, menatap Sasa dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ia bahkan menutup hidungnya seolah Sasa membawa bau busuk. "Permisi," suara Sasa terdengar parau dan lemah. "Saya butuh satu kamar. Tipe apa saja, yang penting ada air panasnya. Saya kedinginan sekali." Resepsionis itu mendengus sinis, sama sekali tidak mengecek komputer di hadapannya. "Maaf, Mbak. Kamar penuh. Full boket semua malam ini." Sasa mengernyitkan dahi. Ia tahu ini bohong. Parkiran di depan sangat sepi, mustahil hotel ini penuh. Tapi saya lihat parkiran kosong. "Tolonglah, saya bisa bayar berapa saja. Saya benar-benar butuh istirahat." Belum sempat resepsionis itu menjawab, Pak Danu muncul dari ruangannya. Melihat ada wanita lusuh yang mengotori lobi mewahnya, wajah manajer itu langsung masam. Ia melangkah lebar menghampiri meja resepsionis, menghalangi pandangan Sasa. "Ada keributan apa ini?" tanya Pak Danu ketus. Matanya memicing tajam melihat penampilan Sasa yang berantakan. Tanpa bertanya lebih dulu, ia langsung menghardik. "Hei, Mbak, kamu tidak dengar resepsionis saya bilang apa? Kamar penuh. Dan tolong ya, lihat penampilan kamu. Ini Hotel Grand Puncak Heritage, Hotel Bintang 4, bukan panti sosial atau tempat penampungan gelandangan." Darah Sasa mendidih mendengar penghinaan itu. Ingin rasanya ia berteriak bahwa ia bisa membeli hotel tua ini beserta seluruh isinya saat ini juga. Namun, tubuhnya terlalu lemah. Rasa dingin sudah menusuk sampai ke tulang sumsum, membuat bibirnya biru dan gemetar. "Saya tamu, Pak. Saya punya uang." Sasa mencoba merogoh tasnya, namun tangannya terlalu kaku karena kedinginan. Sudah. Jangan banyak drama," potong Pak Danu kasar sambil mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Satpam tidak ada di tempat. Jadi kamu keluar sendiri atau saya seret? Kalau mau berteduh, sana di pos satpam depan, jangan di lobi. Kamu bikin kotor lantai dan bikin tamu lain tidak nyaman. Keluar sekarang." Diusir seperti pengemis di properti milik ayahnya sendiri,
membuat hati Sasa perih. Namun, akal sehatnya menyuruhnya untuk mundur dulu. Tubuhnya sudah mencapai batasnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sasa membalikkan badan, berjalan gontai keluar dari lobi yang hangat itu, kembali menuju teras luar yang dingin dan gelap, meninggalkan Pak Danu yang tersenyum puas karena merasa telah menyelamatkan citra hotelnya dari orang yang ia anggap sampah. Di balik pilar besar lobi, sepasang mata sedari tadi memperhatikan kejadian menyayat hati itu. Wahyu, yang baru saja selesai mengepel lantai, berdiri mematung sambil meremas erat kain lap di tangannya. Dadanya sesak melihat bagaimana manajernya memperlakukan wanita malang tersebut. Hati nurani Wahyu meronta. Meski ia sendiri hidup dalam garis kemiskinan dan harus berjuang keras setiap hari, ibunya selalu mengajarkan untuk tidak pernah memalingkan wajah saat melihat orang lain menderita. Hujan di luar semakin buas. Angin malam puncak yang menusuk tulang membuat suhu turun drastis. Wahyu mengintip dari balik tirai kaca. Ia melihat wanita itu duduk meringkuk di bangku kayu dekat pos satpam yang kosong, memeluk tubuhnya sendiri yang gemetar hebat. Wajahnya tertunduk, dan bibirnya sudah pucat pasi. Wahyu tahu persis, jika dibiarkan sampai pagi di tengah badai seperti ini, wanita itu bisa kehilangan nyawanya. Menantang risiko besar dipecat oleh Pak Danu, Wahyu akhirnya membulatkan tekad. Kemanusiaan harus didahulukan di atas segalanya. Dengan langkah berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan, Wahyu mengambil payung hitam besar dari sudut ruangan dan berlari kecil menembus derasnya hujan. Ia menghampiri wanita yang nyaris kehilangan kesadaran itu. Sasa sedikit terperanjat ketika menyadari ada sebuah payung yang melindunginya dari rintik air. Ia mendongak perlahan dan melihat wajah ramah seorang pelayan hotel yang menatapnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. "Mbak, jangan duduk di sini, udaranya dingin sekali. Nanti Mbak bisa sakit parah," ucap Wahyu setengah berteriak agar suaranya tidak tenggelam oleh suara badai. "Mari ikut saya. Lewat jalan belakang saja supaya tidak ketahuan manajer saya. Di dalam lebih hangat." Sasa tidak punya sisa tenaga lagi untuk menolak atau bahkan bertanya. Instingnya mengatakan pemuda ini berniat baik. Wahyu dengan sabar memapas Sasa yang berjalan tertatih, membawanya memutar melewati area bongkar muat barang yang luput dari pantauan, hingga akhirnya mereka tiba di ruang istirahat karyawan yang tertutup dan aman dari jangkauan Pak Danu. Begitu masuk, hawa hangat ruangan itu membuat Sasa sedikit bernapas lega. Namun, tubuhnya masih menggigil karena pakaiannya benar-benar basah. Wahyu bergegas menuju sudut ruangan, membuka pintu loker besinya yang sudah tua. Ia mengeluarkan sebuah jaket bertudung miliknya. Jaket itu sudah agak pudar warnanya dan ujung lengannya sedikit berserabut, tanda bahwa pakaian itu sudah dipakai bertahun-tahun lamanya. Namun, kainnya terasa sangat bersih. Wahyu menyodorkan jaket itu ke hadapan Sasa dengan senyum canggung namun sangat tulus. "Pakai ini dulu, Mbak. Baju Mbak basah kuyup. Maaf kalau jaketnya jelek dan bau matahari, tapi ini lumayan tebal dan hangat kok. Setidaknya bisa menahan dingin sampai hujannya reda." Sasa menerima jaket itu dengan tangan yang masih bergetar. Saat ia mengenakannya, tercium aroma wangi pewangi pakaian kemasan yang sangat sederhana, namun entah mengapa terasa begitu menenangkan. Rasa hangat mulai menjalar ke seluruh permukaan kulitnya. Di tengah kekejaman yang baru saja ia terima dari manajer hotel mewah ini, Sasa menatap lekat wajah pemuda di hadapannya. Ia tidak menyangka akan menemukan kebaikan yang begitu murni dan berani dari seorang pekerja rendahan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya. Di dalam ruang istirahat karyawan yang temaram, suara perut keroncongan terdengar sayup-sayup menyaingi rintik hujan yang memukul kaca jendela. Sasa memeluk perutnya erat-erat, berusaha menyembunyikan rasa lapar yang mulai menyiksa tubuhnya yang lemah. Seharian penuh ia belum menelan makanan apapun karena jadwal pekerjaannya yang sangat padat, ditambah insiden mobil mogok yang menguras seluruh tenaganya. Wahyu, yang memiliki kepekaan tinggi, langsung menyadari hal tersebut. Tanpa banyak bertanya, pemuda itu bergegas keluar dari ruangan dan berlari pelan menuju dapur utama hotel. Langkah Wahyu terhenti saat melihat pintu ganda dapur besar itu sudah digembok rapat oleh kepala koki yang ternyata telah pulang lebih awal. Wahyu menghela napas panjang. Ia sama sekali tidak mungkin membiarkan wanita malang di ruangan tadi kelaparan. Dengan akal panjang, ia kembali ke area loker karyawan dan mengeluarkan sebuah kompor gas jinjing berukuran kecil beserta panci usang miliknya. Dari dalam tas kain tempat ia menyimpan bekal, Wahyu mengambil sebungkus mie telur,
beberapa helai sawi hijau, sebutir telur, dan beberapa buah cabai rawit merah. Tangan Wahyu yang kasar namun cekatan mulai meracik bumbu seadanya. Air yang mendidih di atas api biru perlahan menyatu dengan kocokan telur, menciptakan kuah kental yang segera mengepulkan aroma gurih ke seluruh penjuru ruangan sempit itu. Ia memasukkan mie dan sayuran secara berurutan, lalu mengiris cabai rawit sebagai sentuhan paling penting. Sebuah masakan sederhana ala kampung halamannya, namun diracik dengan sepenuh hati. Wahyu menuangkan mie godok tersebut ke dalam sebuah mangkuk putih yang pinggirannya sudah sedikit terkelupas, lalu membawanya dengan sangat hati-hati ke hadapan Sasa. "Dimakan dulu, Mbak. Maaf sekali dapur utamanya sudah dikunci rapat. Jadi saya cuma bisa memasak mie godok sederhana ini pakai kompor karyawan," ucap Wahyu lembut sambil menyodorkan sendok. "Saya tambahkan irisan cabai rawit sedikit di kuahnya, biar hangat badannya, Mbak." Sasa menatap mangkuk hangat di pangkuannya. Sebagai seorang pemimpin perusahaan raksasa, lidahnya hanya terbiasa dengan hidangan berkelas racikan ahli masak ternama. Namun malam ini, kepulan asap dari mie godok sederhana itu terlihat jauh lebih menggugah selera. Tangan Sasa yang masih sedikit gemetar perlahan menyendok kuah kental tersebut dan membawanya ke mulut. Suapan pertama seketika membuat Sasa terdiam membisu. Rasa gurih kaldu yang berpadu sempurna dengan pedasnya cabai perlahan mengalir, menghangatkan kerongkongan hingga ke seluruh tubuhnya. Namun, bukan sekadar kelezatan rasanya yang membuat dadanya bergemuruh. Di tengah malam badai yang kejam, setelah mendapat usiran dan hinaan yang menyakitkan, semangkuk mie buatan seorang asing ini terasa bagaikan sebuah pelukan penuh kasih sayang yang sudah lama tidak ia dapatkan. Tanpa bisa ditahan, sebulir air mata jatuh membasahi pipi Sasa, luruh perlahan bersamaan dengan rasa nyaman yang kini memeluk jiwanya. Ruang istirahat karyawan itu terasa hening, hanya diselingi suara detak jam dinding usang dan derai hujan lebat yang tak kunjung reda di luar jendela. Sasa menyuap perlahan mie godok di mangkuknya hingga suapan terakhir. Kehangatan dari kuah kaldu pedas itu kini telah sepenuhnya menjalar, mengusir gigil yang sedari tadi menyiksa tulang-tulangnya. Ia meletakkan mangkuk kosong itu di atas meja kecil berbahan kayu lapis, lalu mengalihkan pandangannya pada pemuda berseragam pudar yang duduk tak jauh darinya. Wahyu tampak duduk bersila di atas lembar tikar pandan yang menutupi lantai semen, menjaga jarak sopan sambil tersenyum lega melihat wanita di hadapannya makan dengan lahap. "Terima kasih banyak. Rasanya sangat enak. Jujur saja ini jauh lebih nikmat dari hidangan restoran mahal manapun yang pernah saya cicipi," ucap Sasa dengan suara yang kini terdengar lebih bertenaga. Wahyu menunduk malu, wajahnya sedikit bersemu merah mendapat pujian yang baginya terlalu berlebihan. "Syukurlah kalau Mbak suka. Masakan orang desa memang bisanya cuma begitu, bumbunya juga seadanya saja." Sasa terdiam sejenak, mengamati gurat kelelahan di wajah pemuda itu. Pikirannya perlahan melayang pada kejadian di lobi utama beberapa saat yang lalu. Sasa mengingat betul tatapan merendahkan, kalimat penuh hinaan, dan bentakan kasar dari manajer hotel bernama Danu itu. Sasa menatap manik mata Wahyu lekat-lekat, mencoba mencari tahu apa yang membuat pemuda dengan hati sebaik ini sudi bertahan di tempat kerja yang begitu menyiksa batin. "Kenapa kamu masih mau bertahan bekerja di tempat ini?" tanya Sasa pelan, memecah kesunyian. "Maksud saya, setelah melihat bagaimana manajer kamu memperlakukan orang lain tanpa rasa hormat, dan mungkin juga sering menindas kamu. Kenapa kamu tidak keluar dan mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih menghargai keringat pekerjanya?" Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba itu, senyum di bibir Wahyu perlahan memudar, digantikan oleh sepasang mata sendu yang menyeratkan beban hidup teramat berat. Ia meremas kedua tangannya sendiri, menatap kosong ke arah lantai. "Saya butuh uang untuk membelikan mesin cuci ibu saya, Mbak," jawab Wahyu lirih, namun suaranya bergetar membawa kejujuran yang luar biasa. "Di sini gajinya lumayan, meskipun manajernya memang keras dan upahnya kadang ditunda. Tapi bagi saya tidak apa-apa, asalkan uangnya halal dan bisa saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Ibu saya usianya sudah senja, beliau bekerja sebagai buruh cuci. Tangannya sering melepuh dan perih, karena setiap hari harus mengucek pakaian tetangga pakai air dingin. Saya cuma ingin melihat ibu tersenyum dan badannya bisa beristirahat." Jawaban yang begitu polos nan tulus itu seketika menghantam relung hati Sasa yang paling dalam. Di dunia bisnis ibu kota tempatnya dibesarkan, semua orang sibuk saling sikut demi kekuasaan, jabatan tinggi, dan tumpukan kekayaan pribadi. Namun malam ini,
Di sebuah ruang istirahat yang sempit dan pengap, Sasa menemukan pemandangan yang berbeda. Ada seorang pemuda yang rela menelan harga diri, menahan cacian, dan bekerja memeras keringat setiap hari, murni hanya demi sebuah mesin cuci sederhana untuk meringankan penderitaan ibunya. Ketulusan Wahyu adalah sebuah kemewahan nyata yang belum pernah Sasa temui di dunia gemerlap para pengusaha. Tanpa disadari, pandangan Sasa terhadap pelayan di hadapannya ini perlahan mulai berubah menjadi sebuah kekaguman yang teramat dalam. Suasana hangat dan penuh haru di ruang istirahat karyawan itu mendadak hancur berantakan. Pintu kayu didorong dengan paksa dari luar, menampilkan sosok tinggi Pak Danu yang berdiri berkacak pinggang dengan napas memburu. Matanya yang tajam membelalak ngeri melihat pemandangan di hadapannya. Manajer angku itu rupanya sedari tadi mencari keberadaan Wahyu untuk menyuruhnya membersihkan toilet lobi, namun justru menemukan pelayannya sedang berduaan dengan wanita yang baru saja ia usir. "Wahyu, apa-apaan ini?" bentak Pak Danu dengan suara menggelegar, membuat Wahyu terperanjat dari duduknya dan langsung berdiri tegap dengan tubuh gemetar. Pak Danu melangkah lebar mendekati meja kecil tempat mangkuk mie godok itu berada. Matanya memicing, menatap bergantian antara Sasa yang masih mengenakan jaket pudar milik Wahyu dan sisa kuah di dalam mangkuk. Urat kemarahan bermunculan di leher manajer hotel tersebut. "Kamu berani membawa wanita tidak jelas ini masuk ke ruang karyawan? Dan apa ini? Kamu mencuri persediaan bahan makanan hotel untuk memberi makan orang yang tidak mampu bayar? Kamu benar-benar sudah gila, Wahyu," serapah Pak Danu tanpa ampun. Wahyu menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata atasannya. "Maafkan saya, Pak Danu. Mbak ini kedinginan di luar dan nyaris pingsan. Saya hanya memasakkan mie sisa bekal saya sendiri, bukan memakai bahan dari dapur utama. Tolong jangan marahi dia, Pak." "Pembohong," potong Pak Danu murka. "Kamu pikir saya bodoh? Berani sekali kamu melanggar aturan saya. Kamu sudah mencoreng nama baik tempat ini." Diliputi amarah yang tak terkendali, Pak Danu mengayunkan tangannya dengan keras ke arah meja. Ia menepis mangkuk porselen di hadapan Sasa dengan kasar. Mangkuk itu terlempar ke udara dan menghantam lantai semen, hancur berkeping-keping. Pecahan beling tajam berhamburan ke segala arah. Melihat kepingan tajam itu mengarah pada Sasa, Wahyu dengan gerakan refleks melompat dan merentangkan badannya untuk melindungi wanita itu. Beberapa serpihan keramik menancap dan menggores punggung tangan Wahyu cukup dalam. Darah segar perlahan menetes dari luka tersebut, menodai lantai ruangan yang dingin. Sasa terkesiap, matanya terbelalak melihat darah yang mengalir dari tangan pemuda yang baru saja menyelamatkannya. "Wahyu, kamu saya pecat malam ini juga. Bereskan barang-barangmu dan angkat kaki dari sini sekarang juga bersama wanita bawaanmu itu," ancam Pak Danu sambil menunjuk pintu keluar. Mendengar kata pecat, dunia Wahyu seakan runtuh. Segala bayangan tentang mesin cuci impian untuk ibunya hancur berkeping-keping layaknya mangkuk di lantai. Tanpa mempedulikan tangannya yang terluka dan berdarah, Wahyu menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut tepat di hadapan Pak Danu. "Saya mohon, Pak, ampuni saya. Potong saja gaji saya 3 bulan, tidak apa-apa. Tapi tolong jangan pecat saya, Pak. Ibu saya sangat butuh uang dan saya harus membelikan beliau mesin cuci agar tangannya tidak sakit lagi. Saya mohon dengan sangat, Pak," isak Wahyu dengan suara parau, merendahkan seluruh harga dirinya demi sang ibu. Di atas kursi kayu, Sasa duduk mematung. Matanya menatap tajam ke arah Pak Danu. Tangan wanita itu mengepal sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Hinaan yang ia terima di lobi tadi sama sekali tidak seberapa dibandingkan melihat pemuda sebaik Wahyu diinjak-injak harga dirinya hingga berdarah. Kesabaran sang pemimpin perusahaan itu telah habis. Sudah saatnya ia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Suara gemuruh petir di luar seakan menjadi iringan yang pas bagi ketegangan di dalam ruang istirahat yang sempit itu. Wahyu masih bersujud di lantai, memohon ampunan yang tak kunjung datang, sementara tangan kanannya yang tergores pecahan mangkuk terus meneteskan darah segar. Pak Danu hanya mendengus meremehkan, bersiap memanggil satpam untuk menyeret pemuda malang itu keluar bersama wanita yang ia anggap gembel. Namun, sebelum Pak Danu sempat meraih walkie-talkie di pinggangnya, pintu ruangan terbuka dengan kasar untuk kedua kalinya. Seseorang melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Ia adalah Pak Asep,
Ajudan pribadi Sasa yang akhirnya berhasil menyusul setelah susah payah menembus badai dan mencari bosnya di seluruh sudut hotel. Pak Asep mengenakan setelan jas rapi yang agak basah, membawa sebuah payung besar dan sebuah jas blazer mahal buatan desainer ternama. "Nona Sasa, syukurlah saya menemukan Anda," seru Pak Asep dengan wajah pucat karena panik. Ia segera menghampiri Sasa dan menyelimutkan jas mahal itu ke pundak bosnya. Melihat kedatangan pria berjas rapi yang menyebut wanita lusuh itu dengan sebutan Nona, raut wajah Pak Danu seketika berubah bingung. Ia mematung, tak mampu berkata-kata. Sasa perlahan berdiri dari kursinya. Ia melepas jaket pudar milik Wahyu dengan hati-hati, lalu mengenakan jas blazer mahalnya. Dalam sekejap, aura keputusasaan dan kelemahan yang sedari tadi menyelimutinya sirna tak berbekas. Gadis kedinginan itu telah berubah kembali menjadi sosok CEO yang angkuh, dingin, dan penuh wibawa. Matanya yang tajam menatap tajam ke arah Pak Danu, seolah tatapannya bisa membekukan darah pria arogan itu. Sasa melangkah pelan mendekati Pak Danu, lalu menarik sebuah kartu identitas hitam berlapis emas dari saku jasnya. Ia melemparkan kartu itu tepat ke dada manajer hotel tersebut. Pak Danu menangkapnya dengan tangan gemetar. Saat membaca deretan huruf di kartu tersebut, mata Pak Danu melebar maksimal. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Tertulis dengan jelas, Sasa Adirajasa CEO pemilik utama Wiratama Group, perusahaan induk yang menaungi Hotel Grand Puncak Heritage tempatnya bekerja. Anda, Nona Sasa? Pemilik hotel ini? Suara Pak Danu tercekat di tenggorokan. Wajahnya seketika seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya yang lebar. Tanpa basa-basi, Pak Danu langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud tepat di samping Wahyu yang masih kebingungan dengan perubahan situasi yang begitu drastis. "Ampun, Nona. Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda. Saya mohon ampun atas kelancangan saya. Saya buta, Nona, saya bodoh." Ratap Pak Danu memelas, harga dirinya yang tadi setinggi langit kini hancur berkeping-keping di bawah ujung sepatu mahal Sasa. Sasa menatap jijik pada pria yang bersujud di kakinya. Di dalam hatinya, ia sangat ingin menghancurkan karir pria ini malam itu juga. Namun, otak bisnisnya bekerja lebih cepat dari emosinya. Sasa tahu, memecat Danu sekarang hanya akan menyelesaikan masalah kecil. Ia butuh bukti yang kuat untuk membongkar seluruh kebusukan manajemen hotel ini, dan memenjarakan koruptor seperti Danu. Sasa mencondongkan tubuhnya, berbisik dingin ke telinga Danu. "Saya beri kamu kesempatan kedua, Danu. Kamu tidak jadi saya pecat malam ini." Pak Danu mendongak, matanya berbinar penuh harapan. Terima kasih, Nona. Saya berjanji akan." "Tapi ingat," potong Sasa dengan nada yang membekukan tulang. "Saya mengawasi setiap gerak-gerikmu. Satu kesalahan kecil saja, kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi saya pastikan kamu membusuk di penjara." Meninggalkan Danu yang masih gemetar ketakutan di lantai, Sasa beralih menatap Wahyu. Pemuda itu masih terdiam kaku, tak percaya wanita yang ia tolong ternyata adalah bos besar pemilik hotel tempatnya bekerja. Sasa menatap tangan Wahyu yang terluka, lalu berkata dengan nada yang jauh lebih lembut, "Dan untuk kamu, Wahyu, mulai detik ini, kamu bukan lagi pelayan. Selama saya mengaudit hotel ini, kamu saya angkat menjadi asisten pribadi saya." Wahyu terpaku, tak mampu merangkai kata. Malam badai ini benar-benar telah menjungkir balikan dunianya. Dari ancaman pemecatan yang mengerikan, kini ia berdiri di ambang pintu sebuah petualangan baru bersama sang CEO dingin yang ternyata menyimpan banyak rahasia. Pagi hari setelah badai mereda, sinar matahari menyapu lembut lereng Gunung Salak, membawa harapan baru bagi Hotel Grand Puncak Heritage. Di dalam salah satu kamar termewah di lantai paling atas yang kini disulap menjadi ruang kerja Sasa, Wahyu berdiri kaku menghadap cermin besar berbingkai kayu jati. Perasaannya campur aduk. Seragam pelayan kasarnya yang pudar kini telah berganti dengan setelan jas pria berwarna biru tua yang dijahit rapi, lengkap dengan kemeja putih bersih dan dasi senada yang baru saja dibawakan oleh ajudan Sasa pagi ini. Wahyu menarik perlahan kerah kemejanya yang terasa sedikit mencekik. Pemuda sederhana itu tampak sangat canggung. Bahunya yang bidang dan lengannya yang berotot, karena terbiasa mengangkat barang berat membuat pakaian resmi itu menempel pas di tubuhnya. Ia terlihat sangat gagah dan berwibawa,
jauh berbeda dari bayangan pelayan rendahan semalam. Namun, Wahyu merasa seperti sedang memakai cangkang yang bukan miliknya. Sasa, yang duduk anggun di balik meja kerja dari kayu mahoni, melipat tangan dan menatap lekat pemuda di hadapannya. Rambut wanita itu kini digelung rapi, wajah cantiknya memancarkan ketegasan seorang pemimpin sejati, sangat kontras dengan gadis lemah yang menggigil di ruang istirahat semalam. Tatapannya yang tajam membuat Wahyu semakin salah tingkah. Bagaimana jasnya? Apa ada bagian yang terlalu sempit? Tanya Sasa memecah keheningan ruangan mewah tersebut. Wahyu menoleh ragu, menundukkan pandangannya sedikit demi menjaga kesopanan. Bagus sekali, Nona Sasa. Tapi, saya merasa aneh. Pakaian ini terlalu mahal untuk orang seperti saya. Saya takut merusaknya saat sedang bekerja kasar nanti. Sasa tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang sulit diartikan. Ia bangkit dari kursi besarnya dan berjalan perlahan mendekati Wahyu. Suara ketukan sepatu hak tingginya menggema pelan di atas karpet tebal ruangan itu. Kamu harus membiasakan diri, Wahyu. Mulai hari ini, pekerjaanmu bukan lagi mengepel lantai atau memasak di dapur yang sempit. Tugasmu jauh lebih besar dari itu, ucap Sasa dengan nada rendah namun sangat serius. Wanita itu menatap tepat ke manik mata Wahyu, memastikan pemuda itu mendengarkan setiap patah katanya dengan saksama. Saya tidak membiarkan Pak Danu tetap bekerja di sini karena saya memaafkannya. Saya menahannya karena saya sedang memancingnya ke permukaan. Hotel ini sedang sakit parah. Manajemennya membusuk dari dalam, dan uang operasional kita mengalir deras ke kantong orang-orang serakah. Sasa meletakkan sebuah buku catatan kecil ke dada Wahyu, membuat pemuda itu refleks memegangnya. Saya mengangkatmu menjadi asisten pribadi bukan sekadar untuk membawakan tas atau menyiapkan minum. Jadilah mata dan telingaku di hotel ini, Wahyu. Bergeraklah tanpa terlihat. Cari tahu kemana larinya uang operasional kita dan bantu saya mengumpulkan bukti kejahatan Pak Danu. Bisa kamu melakukannya? Mendengar tugas berat sekaligus rahasia itu, dada Wahyu berdesir hebat. Ia hanyalah seorang pemuda desa biasa, bukan seorang penyelidik andal. Namun, saat menatap mata Sasa yang memancarkan kepercayaan penuh kepadanya, keraguan di hati Wahyu perlahan sirna. Kini, di tangannya tergenggam tanggung jawab besar untuk menyelamatkan pekerjaan ratusan karyawan hotel dari keserakahan manajer korup tersebut. Dengan rahang mengeras dan tekad yang bulat, Wahyu menatap lurus ke arah Sasa dan mengangguk mantap. Saya mengerti, Nona Sasa. Saya berjanji tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda sedikitpun. Sejak hari pelantikannya, Wahyu menjalani peran gandanya dengan sangat sungguh-sungguh. Matanya selalu waspada mengawasi setiap langkah Pak Danu di area hotel. Namun, tugas utamanya sebagai asisten pribadi Nona Sasa ternyata berjalan jauh dari bayangan menegangkan seorang agen rahasia. Alih-alih membedah siasat rumit atau membicarakan angka kerugian perusahaan, Sasa justru lebih sering memanggil pemuda itu ke ruangannya untuk alasan-alasan yang teramat sepele. Suatu siang, suara telepon di meja kerja Wahyu berdering. Sasa memanggilnya masuk ke ruangan utama dengan nada yang terdengar sangat mendesak. Wahyu bergegas merapikan jas birunya, setengah berlari membuka pintu kayu berukir tersebut. Pikirannya sudah melayang jauh, menduga bosnya telah menemukan bukti penggelapan dana yang dilakukan oleh sang manajer. Ada yang bisa saya bantu, Nona Sasa? Apa Pak Danu melakukan pergerakan yang mencurigakan hari ini? Tanya Wahyu dengan raut wajah tegang. Napasnya sedikit memburu karena terburu-buru. Sasa yang sedang duduk bersandar santai di kursi kebesarannya, hanya menunjuk sebuah botol air minum bersegel di atas meja kaca. Wajah cantiknya sengaja dibuat sedemikian rupa agar terlihat sedang kelelahan. Tutup botol ini keras sekali, Wahyu. Tanganku sampai merah berusaha membukanya dari tadi. Tolong bukakan untukku, pinta Sasa dengan suara lembut yang sedikit dibuat-buat. Wahyu mengerjapkan mata, sejenak kebingungan. Ia menatap botol tersebut, lalu menatap wajah bosnya bergantian. Tanpa banyak bicara, tangannya yang terbiasa bekerja keras dengan mudah memutar tutup botol plastik itu hingga terbuka dalam hitungan detik. Ia meletakkannya kembali dengan sangat sopan. Di balik dokumen tebal yang sedang dipegangnya, Sasa harus menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menyembunyikan senyum geli. Diam-diam sangat menikmati ekspresi wajah pemuda yang begitu polos itu. Menjelang sore hari, taktik sang atasan kembali berlanjut.
Saat Wahyu sedang sangat fokus menyusun jadwal pertemuan di sudut ruangan, Sasa tiba-tiba memijat pelan tengkuknya sendiri sambil mendesah panjang. "Wahyu, sepertinya aku terlalu lama menunduk membaca tumpukan laporan ini. Pundak dan leherku kaku sekali rasanya. Bisa tolong pijat sebentar? Sedikit saja, agar peredaran darahku kembali lancar," ucap Sasa memohon. Wajah Wahyu mendadak memerah bak kepiting rebus. Menyentuh seorang wanita, terlebih lagi atasan tertingginya yang sangat dihormati, adalah hal yang membuat nyalinya ciut. Namun, sumpah setianya untuk mematuhi perintah membuat ia tidak berani menolak. Dengan langkah yang teramat ragu, Wahyu berdiri tegak di belakang kursi Sasa. Jemarinya yang besar mulai memijat perlahan bahu wanita tersebut. Wahyu melakukannya dengan sangat kaku dan wajah yang teramat tegang. Matanya sengaja menatap lurus ke arah dinding kosong demi menjaga tata krama. Di sisi lain, Sasa memejamkan matanya rapat-rapat. Bukan hanya karena tenaga pijatan Wahyu yang ternyata sangat pas menembus simpul ototnya yang lelah, melainkan karena ia sedang berusaha mati-matian menahan tawa yang siap meledak. Melihat betapa sungguh-sungguh dan kakunya pemuda desa itu melayani permintaan manjanya, membuat sebuah kehangatan aneh namun sangat manis mulai mekar menyelimuti rongga hati sang pengusaha muda yang selama ini selalu merasa kesepian di puncak kesuksesannya. Ketegangan di Hotel Grand Puncak Heritage perlahan mulai terasa saat jam makan siang tiba. Hari itu, ruang makan utama yang mewah disewa khusus oleh serombongan pesohor internet yang datang untuk membuat ulasan wisata. Sasa duduk di sudut ruangan, memantau dari jauh sambil menikmati secangkir teh hangat, sementara Wahyu berdiri tegap tak jauh darinya, memastikan pelayanan berjalan sempurna. Namun, di balik tirai dapur, Pak Danu tersenyum licik. Ia telah merencanakan sebuah sabotase kotor untuk menjatuhkan reputasi hotel di depan para pesohor tersebut, sekaligus mempermalukan Sasa yang baru saja mengambil alih kendali. Lewat seorang pelayan bayaran, Pak Danu sengaja melepaskan seekor tikus got berukuran cukup besar tepat di bawah meja prasmanan utama. Hewan pengerat itu berlari kebingungan, mengendus karpet merah, dan bersiap melesat ke arah meja tempat para tamu penting sedang tertawa lepas. Jika tikus itu sampai terlihat, hancur sudah nama baik hotel ini di seluruh penjuru media sosial. Mata elang Wahyu yang selalu waspada menangkap pergerakan bayangan hitam di sudut karpet. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari ancaman menjijikan yang mengintai. Dalam hitungan detik, otak pemuda desa itu berputar cepat. Ia tidak mungkin berteriak atau mengusirnya terang-terangan, karena hal itu hanya akan memicu kepanikan massal dan jeritan ketakutan. Dengan ketenangan yang luar biasa, Wahyu menyambar sebuah tudung saji berbahan perak mengkilap dari meja cadangan. Ia melangkah cepat namun sangat luwes, mendekati area meja para tamu. Tepat ketika tikus itu berlari ke arah kaki seorang tamu wanita, Wahyu meluncur perlahan dengan gaya setengah berlutut, lalu mengurung hewan kotor itu di bawah tudung saji peraknya dengan ketepatan yang sangat sempurna. Beberapa tamu menoleh terkejut melihat gerakan tiba-tiba asisten pribadi yang berlutut di dekat meja mereka. Suasana mendadak hening. Namun, sebelum ada yang sempat bertanya, Wahyu langsung mendongak sambil tersenyum lebar. Ia memutar sebuah piring perak kosong di tangannya yang lain dengan sangat mahir layaknya seorang pesulap panggung profesional. "Selamat siang, Tuan dan Nyonya yang terhormat. Mohon maaf mengejutkan Anda semua. Ini adalah sedikit atraksi sulap piring terbang dari kami untuk menemani jam makan siang Anda agar semakin berkesan," ucap Wahyu dengan suara lantang dan penuh percaya diri, sembari menahan pinggiran tudung saji di lantai dengan ujung sepatu pantofelnya agar tikus itu tidak kabur. Para tamu yang awalnya kebingungan perlahan tersenyum lebar, lalu bertepuk tangan meriah mengira gerakan cekatan Wahyu tadi benar-benar sebuah atraksi hiburan pembuka. Sasa yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan menghela napas sangat lega hingga menyandarkan punggungnya ke kursi. Kekagumannya pada Wahyu semakin meluap-luap. Pemuda itu tidak hanya memiliki hati yang tulus, tapi juga kecerdasan tanggap darurat yang luar biasa. Di sudut lain, wajah Pak Danu memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Rencana busuknya kembali digagalkan oleh mantan pelayan rendahan yang sangat ia benci. Beberapa hari setelah insiden di ruang makan, Sasa memutuskan untuk keluar sejenak dari penatnya tumpukan dokumen. Ia mengajak Wahyu pergi ke Kebun Raya Bogor dengan alasan melakukan riset lapangan untuk merombak wajah hotel mereka. Udara pagi itu sangat sejuk, dihiasi rimbunnya pepohonan raksasa yang usianya sudah ratusan tahun. Mereka berjalan bersisian menyusuri jalan setapak berbatu,
meresapi ketenangan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Sambil berjalan, Wahyu memberikan gagasan cemerlangnya. Nona Sasa, bagaimana jika kita mengubah arah hotel menjadi tempat peristirahatan yang menyatu dengan alam? Orang-orang dari kota besar datang ke Bogor bukan untuk mencari gedung bertingkat yang kaku, tapi mencari ketenangan dan kehangatan. Kita bisa menyajikan makanan tradisional kualitas tinggi sebagai hidangan utama, bukan sekadar daging panggang beku peninggalan manajemen lama. Sasa tertegun mendengar pemikiran cerdas dari pemuda sederhana di sebelahnya. Ia menatap wajah Wahyu dari samping, mengagumi betapa tulusnya pria itu memikirkan kemajuan bisnisnya. Namun, langkah mereka terhenti ketika langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Rintik hujan gerimis perlahan turun membasahi bumi kota hujan tersebut. Dengan sigap, Wahyu membuka payung lipat yang selalu ia siapkan di dalam tasnya dan segera memayungi Sasa. Ia merapatkan posisinya, memastikan tidak ada setetes air pun yang mengenai tubuh atasannya, meski itu berarti membiarkan sebelah bahunya sendiri basah kuyup terkena rintik hujan. Kedekatan mereka di bawah satu payung pelindung itu membuat suasana mendadak sunyi namun terasa sangat manis. Aroma hujan yang bercampur dengan wangi tanah basah menciptakan suasana syahdu yang tak tergantikan. Di tengah suara rintik air yang jatuh menimpa dedaunan teratai di danau dekat mereka berdiri, Sasa tiba-tiba memecah keheningan dengan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan. Wahyu, kamu tidak rindu dengan kekasihmu kalau setiap hari harus sibuk mengurus pekerjaan dan menemaniku kemana-mana seperti ini? Tanya Sasa pelan. Matanya menatap lurus ke arah permukaan danau, berusaha mati-matian menyembunyikan kegugupan di hatinya. Wahyu tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat tulus. Saya belum punya kekasih, Nona Sasa. Memangnya perempuan mana yang sudi menjalin hubungan dengan pemuda desa miskin dan mantan pelayan rendahan seperti saya? Saya harus sadar diri. Mendengar jawaban yang merendah itu, dada Sasa berdesir hebat. Ia menatap leher bagian samping Wahyu, melihat garis rahang pria yang selalu melindunginya itu. Tanpa sadar, Sasa menundukkan kepalanya sedikit dan bergumam sangat pelan, nyaris menyerupai embusan angin. Aku mau. Suara rintik hujan yang makin deras menyamarkan gumaman tulus Sasa, membuat Wahyu hanya mengerutkan dahi kebingungan. Maaf, Nona bilang apa tadi? Suaranya tertutup suara hujan, saya tidak dengar. Sasa buru-buru menggelengkan kepalanya, kulit wajahnya merona merah menahan malu yang luar biasa. Bukan apa-apa. Ayo kita segera kembali ke mobil. Hujannya semakin deras, ucap Sasa dengan nada salah tingkah, sambil tanpa sadar melangkah lebih dekat dan merapatkan bahunya ke lengan Wahyu, membiarkan benih asmara itu tumbuh subur di bawah naungan payung yang sama. Menjelang malam, setelah seharian berkutat dengan tumpukan dokumen keuangan hotel yang memusingkan, Sasa meregangkan otot-ototnya yang kaku. Rasa kantuk mulai menyerang kelopak matanya. Wahyu, yang selalu tanggap melihat kondisi atasannya, segera menawarkan diri untuk membuatkan minuman hangat. Namun kali ini, Sasa menolak untuk dilayani begitu saja. Sang pemimpin perusahaan itu justru bangkit dari kursi kebesarannya dan bersikeras ingin belajar membuat kopi tubruk ala kampung yang sering dibanggakan oleh asisten pribadinya tersebut. Keduanya lantas berjalan beriringan menuju dapur kecil yang terletak tak jauh dari ruang kerja utama. Suasana dapur itu sepi dan tenang, hanya diterangi cahaya lampu kuning yang temaram. Wahyu mulai mengeluarkan stoples berisi bubuk kopi hitam pekat dan gula aren murni dari dalam lemari gantung. Sasa berdiri tepat di sebelahnya, memperhatikan setiap gerakan Wahyu dengan saksama, seolah sedang mempelajari strategi bisnis tingkat tinggi. Kunci dari kopi tubruk yang nikmat itu bukan cuma pada kualitas biji kopinya, Nona Sasa, tapi pada cara menyeduh dan mengaduknya, jelas Wahyu dengan nada serius ala seorang guru. Airnya harus benar-benar mendidih, bukan sekadar dari pemanas air biasa. Lalu putaran sendoknya harus perlahan dan searah putaran jarum jam. Sasa mengangguk pelan, lalu mengambil alih sendok kecil dari atas meja. Biar aku yang coba mengaduknya sekarang. Kamu perhatikan saja. Gadis yang seumur hidupnya selalu dilayani itu mulai memegang gagang sendok dan mengaduk cairan hitam pekat di dalam cangkir keramik. Namun, karena belum terbiasa, gerakannya terlihat sangat kaku dan mata sendoknya berbenturan dengan dinding cangkir, menimbulkan suara bising. Wahyu tersenyum maklum. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu mengulurkan tangannya, lalu menempelkan telapak tangannya yang besar dan kasar menutupi punggung tangan Sasa yang lembut dan putih bersih.
Ia menuntun tangan atasannya itu dengan sangat hati-hati. Bukan begitu, Nona. Jangan terlalu kaku pergelangan tangannya. Lemaskan saja, ikuti irama airnya, ucap Wahyu lembut. Jarak mereka kini teramat dekat. Sengatan aneh seolah menjalar dari punggung tangan Sasa tepat menuju ke pusat jantungnya. Alih-alih melihat ke arah cangkir kopi, Sasa justru menolehkan kepalanya ke samping, menatap lekat bola mata Wahyu dari jarak yang hanya terpaut beberapa jengkal. Tatapan mata sang CEO begitu dalam dan penuh arti, seakan menelanjangi seluruh benteng pertahanan pemuda desa di sebelahnya. Mendapat tatapan sedekat itu dari seorang wanita yang sangat mempesona, kewarasan Wahyu seketika runtuh. Jantungnya berdegup tak karuan bak genderang perang yang ditabuh bersahutan. Napasnya seakan tertahan di tenggorokan. Saking gugupnya, tangan Wahyu gemetar hingga menyenggol bibir cangkir. Cairan kopi hitam itu tumpah sedikit, menodai meja di bawahnya. Wahyu buru-buru menarik tangannya mundur seolah baru saja menyentuh bara api. Wajahnya memerah sempurna menahan rasa malu yang tak tertahankan. Duh, maaf, Nona Sasa. Saya sungguh minta maaf. Saya jadi grogi begini. Biar saya bersihkan meja ini sekarang, ucap Wahyu terbata-bata sambil sibuk meraih kain lap dengan gerakan salah tingkah. Melihat kepanikan asisten pribadinya, Sasa tidak marah sama sekali. Ia justru menunduk dalam-dalam, diam-diam mengulum senyum paling manis yang pernah menghiasi wajahnya. Sangat menikmati tingkah Wahyu yang begitu polos dan menggemaskan. Malam penentuan bagi nasib Hotel Grand Puncak Heritage akhirnya tiba. Ruang perjamuan utama telah dihias sedemikian rupa untuk menyambut para penanam modal penting dari ibu kota. Lampu gantung kristal bersinar terang, memantulkan cahaya pada deretan gelas kaca dan peralatan makan yang tertata rapi di atas meja bundar. Sasa berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun malam yang anggun, menatap puas pada hasil kerja keras seluruh karyawan hotel dalam beberapa minggu terakhir. Namun, di balik kemegahan itu, sebuah rencana jahat sedang dijalankan. Pak Danu, yang merasa posisinya semakin terancam, mengendap-endap menuju ruang kendali listrik di ruang bawah tanah. Tepat ketika hidangan pembuka mulai disajikan dan para tamu kehormatan sedang asyik berbincang, tangan licik manajer itu menarik tuas saklar utama ke bawah. Ia juga sengaja merusak sistem pembangkit listrik cadangan. Seketika, seluruh area hotel tenggelam dalam kegelapan pekat. Jeritan tertahan dan gumaman panik langsung menggema memenuhi ruang perjamuan. Suasana yang tadinya hangat dan berkelas berubah menjadi kekacauan. Tenang, semuanya harap tenang. Jangan ada yang beranjak dari tempat duduk, seru Wahyu dengan suara lantang dan tegas, berusaha meredam kepanikan para tamu. Wahyu tidak kehilangan akal. Ia sudah memprediksi bahwa Pak Danu akan melakukan sabotase di malam penting ini. Dengan sigap, asisten pribadi itu menyalakan senter kecilnya dan memberi isyarat kepada barisan pelayan yang sudah ia siagakan. Keluarkan semua lilin aromaterapi dan obor bambu kecil yang sudah kita siapkan sore tadi. Nyalakan sekarang dan letakkan di tengah meja serta sudut ruangan. Cepat, tapi jangan sampai berlarian, perintah Wahyu kepada para stafnya. Hanya dalam waktu singkat, ratusan cahaya keemasan dari lilin dan obor bambu mulai menari-nari menembus kegelapan. Aroma kayu manis dan bunga melati menguar lembut memenuhi udara. Ruang perjamuan yang tadinya gelap gulita kini berubah menjadi sangat memukau, menciptakan suasana makan malam romantis yang syahdu dan hangat. Para penanam modal yang awalnya panik kini justru terpesona, melihat keindahan yang tersaji di depan mata mereka. Luar biasa, ini konsep perjamuan malam yang sangat brilian dan menyatu dengan alam. Puji salah seorang penanam modal senior sambil bertepuk tangan pelan. Sementara Wahyu sibuk menyelamatkan acara perjamuan, di tempat lain, Sasa tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Memanfaatkan kegelapan dan absennya Pak Danu dari ruangannya, Sasa menyelinap masuk ke ruang kerja manajer tersebut. Hanya diterangi cahaya dari layar komputer jinjingnya, jari-jari lentik Sasa menari cepat di atas papan ketik. Ia sedang menyalin seluruh data keuangan rahasia ke dalam alat penyimpan data miliknya. Akhirnya aku menemukanmu, Danu. Semua bukti penggelapan dana ini sudah cukup untuk mengirimu ke balik jeruji besi. Gumam Sasa pelan, tersenyum penuh kemenangan menatap layar pemuatan datanya yang mencapai angka 100%. Malam itu, rencana busuk Pak Danu tidak hanya gagal total, tetapi juga menjadi jalan pembuka bagi kehancurannya sendiri. Di bawah cahaya lilin yang temaram,
Kerja sama Wahyu dan Sasa membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Kepanikan sesaat di ruang perjamuan perlahan tergantikan oleh decak kagum para tamu yang menikmati suasana syahdu di bawah temaram cahaya lilin. Aroma hidangan Nusantara premium, dengan menu andalan mie godog racikan Wahyu yang disajikan dalam mangkuk gerabah panas, sukses memanjakan lidah para investor ibu kota. Namun, pertunjukan utama malam itu belum benar-benar dimulai. Tepat ketika hidangan penutup sedang dibagikan, lampu kristal raksasa di tengah ruangan tiba-tiba menyala terang benderang. Genset cadangan yang sempat disabotase akhirnya berhasil diperbaiki oleh tim teknisi yang dikerahkan Wahyu secara diam-diam. Tepuk tangan meriah kembali menggema, mengira ini adalah bagian dari kejutan acara. Sasa melangkah anggun menaiki panggung kecil di depan ruangan. Senyum percaya dirinya merekah sempurna. Ia mengambil mikrofon, menatap seluruh tamu dengan wibawa seorang pemimpin sejati. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah menikmati hidangan istimewa kami malam ini, sapa Sasa dengan suara yang jernih dan tegas. Namun, sebelum kita menutup acara, ada satu hal penting yang harus saya sampaikan terkait masa depan manajemen Hotel Grand Puncak Heritage. Sasa memberi isyarat tangan kepada Wahyu yang berdiri di dekat mesin proyektor. Dalam hitungan detik, layar putih besar di belakang Sasa menyala. Namun, yang muncul bukanlah grafik pendapatan atau rencana bisnis, melainkan sebuah rekaman video hitam putih dari kamera pengawas tersembunyi. Di layar raksasa itu, tampak jelas sosok Pak Danu sedang mengendap-endap di ruang bawah tanah, merusak panel listrik utama tepat sebelum acara dimulai. Tak berhenti sampai di situ, slide berikutnya menampilkan deretan bukti transfer miliaran rupiah dari rekening operasional hotel ke rekening pribadi milik Pak Danu, dan beberapa perusahaan fiktif. Suasana ruang perjamuan yang tadinya hangat mendadak senyap. Para investor saling berbisik dengan wajah tegang. Pak Danu, yang sedari tadi bersembunyi di dekat pintu keluar karena mengira rencananya berhasil, kini berdiri kaku dengan wajah seputih mayat. Keringat dingin mengucur deras membasahi kerah kemejanya. Selama bertahun-tahun, hotel ini dibiarkan mati perlahan oleh keserakahan. Suara Sasa menggema, tajam dan dingin. Uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan karyawan dan perbaikan fasilitas, justru masuk ke kantong pribadi manajer yang tidak bertanggung jawab. Dan malam ini, ia bahkan mencoba menghancurkan acara penting kita. Sasa menatap lurus ke arah pintu keluar. Danu, permainanmu sudah berakhir. Bersamaan dengan kalimat itu, pintu utama ruang perjamuan terbuka lebar. 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk dengan wajah tegas. Mereka langsung menghampiri Pak Danu yang tak lagi bisa berkutik, memborgol kedua tangannya di hadapan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan jijik. Anda ditahan atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dan sabotase, ucap salah satu petugas polisi. Pak Danu diseret keluar dari ruangan, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keangkuhannya runtuh tak bersisa. Sasa menarik napas panjang, merasa beban berat yang selama ini menekan pundaknya akhirnya terangkat. Ia menoleh ke arah Wahyu yang berdiri di sudut ruangan. Pemuda itu tersenyum lega, menatap bosnya dengan sorot mata penuh kekaguman. Malam itu, bukan hanya hotel yang berhasil diselamatkan, tetapi keadilan akhirnya ditegakkan oleh kerjasama apik antara seorang CEO dingin dan asisten pribadinya yang tulus. Keberhasilan malam perjamuan itu membawa kebahagiaan luar biasa bagi seluruh karyawan. Namun sayangnya, awan mendung justru mulai menyelimuti hati Wahyu. Saat para tamu kehormatan mulai berpamitan pulang, seorang pria berpakaian sangat mewah melangkah masuk ke ruang perjamuan dengan gaya pongah. Pria itu adalah mantan tunangan Sasa, seorang pengusaha muda dari ibu kota yang mewarisi kekayaan keluarganya tanpa harus bersusah payah. Ia datang dengan alasan ingin memberikan ucapan selamat, namun kehadirannya justru membawa luka tak kasat mata yang teramat dalam. Pria itu langsung merangkul bahu Sasa dengan sangat akrab, membuat Wahyu yang berdiri tak jauh dari mereka mendadak merasa dadanya sesak. Sasa tampak terkejut dan sedikit tidak nyaman, namun ia berusaha menahan diri demi menjaga kesopanan di depan tamu yang tersisa. Mata tajam pria arogan itu kemudian beralih menatap Wahyu, yang sedang merapikan tumpukan dokumen acara di atas meja. Ia memindai penampilan Wahyu dari atas ke bawah dengan senyuman yang sangat merendahkan. Oh, jadi ini asisten pribadimu yang baru, Sasa? Cekatan juga kerjanya, ucap mantan tunangan itu dengan nada mengejek yang sangat kentara.
Boleh juga pembantu yang kamu pungut ini. Kebetulan perusahaan saya sedang butuh tambahan pesuruh untuk menyeduh kopi dan membersihkan toilet lantai dasar. Kalau dia sudah bosan di sini, suruh saja datang ke kantor saya. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tajam dan mengoyak harga diri Wahyu hingga tak bersisa. Sasa terbelalak, lidahnya keluh karena terkejut mendengar hinaan terang-terangan dari masa lalunya itu. Belum sempat Sasa membuka suara untuk membela, Wahyu sudah lebih dulu menegakkan tubuhnya. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada bantahan, dan tidak ada kilatan benci di matanya. Pemuda sederhana itu hanya mengulas sebuah senyum getir yang teramat menyayat hati. Ia menunduk hormat dengan sangat sopan, menyadari sepenuhnya bahwa jarak status sosial antara dirinya dan sang atasan ibarat bumi dan langit yang tak akan pernah bisa menyatu. Sejak malam yang menyakitkan itu, sikap Wahyu berubah 180 derajat. Ia tidak lari atau mengajukan surat pengunduran diri, karena ia masih memegang teguh janjinya pada Sasa. Namun ia membangun tembok pembatas yang terlampau tinggi. Pemuda yang tadinya hangat itu kini berubah menjadi sangat kaku. Maaf, Nona Sasa. Waktu istirahat ini lebih baik saya gunakan untuk mengecek ulang laporan keuangan di ruang arsip. Anda silakan makan siang sendiri. Tolak Wahyu dengan nada suara yang teramat datar saat Sasa mengajaknya makan siang bersama keesokan harinya. Wahyu mulai menjaga jarak fisik sejauh mungkin. Ia hanya berbicara seperlunya jika itu menyangkut urusan pekerjaan hotel. Tidak ada lagi obrolan santai, tidak ada lagi tatapan mata yang saling mencuri perhatian, dan tidak ada lagi senyuman tulus yang biasa ia berikan. Perubahan sikap yang sangat drastis ini membuat hati Sasa hancur berantakan. Pemimpin perusahaan yang biasanya tak kenal takut itu kini hanya bisa duduk termenung di ruang kerjanya, menatap nanar ke arah pintu, meratapi kesepian yang kembali menyelimutinya setelah kehilangan kehangatan dari satu-satunya pria yang diam-diam telah bertahta di hatinya. Ketegangan dan kecanggungan yang menyelimuti hubungan mereka selama beberapa hari terakhir mencapai puncaknya pada suatu pagi yang mendung. Di atas meja kerja Sasa, tergeletak selembar surat permohonan cuti selama 3 hari yang ditandatangani oleh Wahyu. Pemuda itu menuliskan alasan ingin pulang ke kampung halamannya untuk mengantarkan mesin cuci yang baru saja ia beli dari hasil tabungannya. Namun, bagi Sasa yang sedang dilanda ketakutan kehilangan, surat cuti itu terlihat bagaikan sebuah surat perpisahan selamanya. Kepanikan seketika menyergap dada sang pemimpin perusahaan. Ia takut Wahyu benar-benar menyerah karena hinaan tempo hari, dan tidak akan pernah kembali lagi ke sisinya. Tanpa mempedulikan rapat direksi yang akan segera dimulai, Sasa berlari keluar dari ruangannya. Ia mengabaikan panggilan kebingungan dari para stafnya di lorong. Dengan napas memburu, Sasa meminta sopir pribadinya melaju sekencang mungkin menuju stasiun Bogor. Setibanya di sana, suasana stasiun sangat padat oleh lautan manusia yang berlalu lalang. Kereta menuju arah kampung halaman Wahyu dijadwalkan berangkat dalam waktu kurang dari 10 menit lagi. Sasa berlari menyusuri peron stasiun yang panjang. Karena sepatu hak tingginya membuat langkahnya terhambat dan beberapa kali nyaris terkilir, wanita yang biasanya selalu tampil anggun dan sempurna itu nekat melepas alas kakinya. Ia berlari tanpa alas kaki menyusuri lantai peron yang dingin, menerobos kerumunan penumpang, dengan sepasang mata yang liar mencari sosok pemuda bersahaja tersebut. Di sudut peron yang agak berdebu, pandangan Sasa akhirnya menangkap sosok yang ia cari. Wahyu sedang duduk melamun di kursi besi panjang, memangku sebuah tas ransel kain yang tampak sederhana. Tatapan pemuda itu kosong menatap rangkaian gerbong kereta di hadapannya. Sasa mempercepat langkahnya, menghampiri Wahyu dengan napas yang masih tersengal-sengal. Ia langsung menjatuhkan dirinya duduk tepat di sebelah pemuda itu, membuat Wahyu terperanjat bukan main melihat bos besarnya berada di sana, terlebih lagi dengan napas memburu dan tanpa alas kaki. Nona Sasa, kenapa Anda bisa ada di sini? Dan kenapa kaki Anda tidak memakai alas? Tanya Wahyu kebingungan sekaligus panik melihat kondisi telapak kaki atasannya yang sedikit kotor. Sasa tidak mempedulikan rentetan pertanyaan itu. Ia menatap langsung ke dalam manik mata Wahyu, lalu memberanikan diri meraih tangan pemuda itu dan menggenggamnya erat-erat. Dadanya naik turun menahan luapan emosi yang selama ini ia pendam sendirian. Kamu boleh mengambil cuti, Wahyu. Kamu boleh pulang untuk menemui ibumu. Ucap Sasa dengan suara bergetar, kedua matanya mulai berkaca-kaca menahan tangis. Tapi kamu harus berjanji padaku, kamu harus kembali lagi ke hotel. Jangan pergi dan mengundurkan diri begitu saja.
Hotel itu terasa sangat sunyi kalau tidak ada kamu. Dan, aku juga merasa sangat kesepian kalau kamu tidak ada. Mendengar pengakuan yang begitu jujur dan rapuh dari seorang wanita yang biasanya selalu terlihat keras tak tersentuh, dinding pertahanan yang dibangun Wahyu seketika runtuh berserakan. Rasa rendah diri dan sakit hati yang sempat menyiksanya perlahan menguap, tergantikan oleh rasa haru yang menyentuh relung jiwanya. Ia menatap wajah Sasa yang penuh ketulusan, menyadari bahwa bagi wanita hebat ini, status sosial benar-benar tidak memiliki arti apa-apa. Dengan senyum lembut yang sudah berhari-hari menghilang, Wahyu melepaskan genggaman tangan Sasa perlahan, lalu berjongkok di hadapan wanita itu. Ia mengambil sepatu hak tinggi yang sedari tadi ditenteng oleh Sasa, lalu memakaikannya kembali ke kaki sang atasan dengan penuh penghormatan dan kelembutan. Saya berjanji akan kembali, Nona. Saya tidak akan pergi kemana-mana, jawab Wahyu dengan suara mantap dan hangat, mengikat kembali tali asa yang sempat merenggang di antara mereka berdua di tengah bisingnya peluit kereta yang bersahutan. Sekembalinya Wahyu dari kampung halaman, suasana di antara mereka berdua terasa jauh lebih hangat. Dinding kecanggungan yang sempat terbangun tinggi kini telah runtuh tak bersisa. Meski belum ada satupun kata cinta atau pernyataan resmi yang terucap dari bibir keduanya, kedekatan mereka sudah layaknya sepasang kekasih. Suatu akhir pekan, Sasa yang mulai jenuh dengan tumpukan dokumen memutuskan untuk mengambil hari libur. Ia setengah memaksa asisten pribadinya itu untuk menemani dirinya pergi ke Taman Safari Bogor, berdalih ingin mencari inspirasi desain taman untuk area belakang hotel. Hari itu, Sasa menanggalkan setelan pakaian kerjanya yang kaku, menggantinya dengan kaos santai bersahaja dan celana bahan yang nyaman. Sementara Wahyu tampil menawan dengan kemeja lengan pendeknya. Perjalanan menyusuri kawasan wisata satwa itu dipenuhi oleh gelak tawa yang lepas. Udara sejuk pegunungan dan pepohonan rindang menjadi saksi bisu kebahagiaan dua insan yang sesungguhnya berasal dari dunia yang sangat berbeda ini. Kelucuan mulai terjadi saat mereka menaiki mobil wisata khusus untuk memberi makan satwa liar. Sasa, sang pemimpin perusahaan yang biasanya tampil garang, tegas, dan ditakuti oleh seluruh bawahannya, mendadak menciut nyalinya. Saat seekor jerapah menjulurkan leher panjangnya ke arah jendela mobil untuk memintas keranjang wortel, Sasa menjerit tertahan. Ia refleks beringsut mundur dan bersembunyi di balik punggung lebar Wahyu, mencengkeram erat kemeja pemuda tersebut dari belakang. Wahyu, jauhkan hewan itu. Kepalanya besar sekali. Aku takut wajahku dijilat, seru Sasa setengah panik sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Wahyu terkekeh pelan melihat tingkah atasannya yang tiba-tiba berubah menjadi sangat manja dan penakut. Dengan tenang, ia mengambil sepotong wortel dan menyuapkannya ke mulut jerapah tersebut. Sama Pak Danu yang galak dan licik saja Nona berani maju paling depan. Masa sama jerapah yang cuma makan sayur saja Nona sampai bersembunyi begini? Goda Wahyu dengan senyum usil menghiasi wajahnya. Mendengar godaan telak itu, Sasa membuka mata lalu langsung mencubit pinggang Wahyu dengan gemas. Pemuda itu mengadu pelan, namun tawanya justru semakin mengembang melihat wajah Sasa yang merengut kesal tapi terlihat sangat menawan. Namun, momen paling mendebarkan terjadi saat mereka mampir ke area foto bersama satwa. Seorang juru foto wisata mengarahkan gaya mereka di depan kamera, bersama seekor bayi macan tutul yang jinak. Wahyu dan Sasa duduk di sebuah bangku kayu berdampingan, namun masih menyisakan sedikit jarak, karena sisa-sisa rasa canggung dan segan di hati Wahyu. Permisi, Bapak, Ibu. Suaminya agak rapat sedikit dong ke istrinya, jangan berjauhan begitu jaraknya. Nanti hasil fotonya kurang mesra, tegur sang juru foto dengan nada ramah. Mendengar sebutan suami istri itu, wajah Sasa dan Wahyu seketika merona semerah tomat matang. Keduanya saling mencuri pandang dengan perasaan salah tingkah yang tak bisa disembunyikan. Namun, di luar dugaan Sasa, Wahyu perlahan memberanikan diri menggeser posisi duduknya. Jantung Sasa seakan melompat dari dadanya saat pemuda desa yang selalu bersikap sopan itu merentangkan tangannya, lalu merangkul bahu Sasa dengan sangat lembut. Wahyu menarik tubuh Sasa mendekat hingga bersandar nyaman padanya. Di bawah kilatan cahaya kamera, senyum kebahagiaan mereka sempurna, membekukan sebuah kenangan manis yang tak akan pernah mereka lupakan. 6 bulan telah berlalu sejak malam perjamuan bersejarah yang menumbangkan kekuasaan manajer lama. Angin segar perubahan benar-benar meniupkan kehidupan baru bagi Hotel Grand Puncak Heritage. Tempat itu kini kembali menjadi primadona pariwisata Bogor. Seiring dengan kebangkitan hotel tersebut,
kehidupan Wahyu pun mengalami perubahan yang luar biasa. Pemuda desa itu tidak lagi mengepel lantai lobi atau sekadar menjadi asisten pembawa dokumen. Berkat kecerdasannya dan beasiswa pendidikan manajemen perhotelan yang diberikan secara khusus oleh perusahaan, Wahyu berhasil membuktikan kemampuannya. Kinerjanya yang brilian, dedikasinya yang tak kenal waktu, serta sentuhan kemanusiaannya dalam memimpin para bawahan membuat Dewan Direksi sepakat mengangkatnya menjadi manajer umum yang baru. Pagi itu, di ruang rapat utama yang megah, Wahyu berdiri tegap di depan layar penayang. Balutan jas abu-abu dengan potongan pas badan membuatnya terlihat luar biasa gagah dan berwibawa, jauh meninggalkan bayangan pelayan berseragam pudar di masa lalu. Ia memaparkan laporan peningkatan keuntungan hotel yang melesat tajam dalam 1 kuartal terakhir. Tutur katanya sangat runut, tata bahasanya rapi dan meyakinkan, hasil dari bimbingan langsung Sasa setiap malam. Di ujung meja rapat yang panjang, Sasa duduk menyandarkan dagunya di atas punggung tangan. Pemimpin perusahaan itu menatap Wahyu tanpa berkedip, sorot matanya memancarkan rasa bangga yang luar biasa, sekaligus luapan cinta yang tak lagi bisa ia sembunyikan dari siapapun. Namun, kesuksesan dan ketampanan Wahyu yang semakin terpancar ternyata membawa dampak lain yang seringkali membuat Sasa uring-uringan sendiri. Pesona pemuda yang kini memimpin hotel mewah itu tak pelak menarik perhatian banyak tamu wanita. Suatu siang, Sasa sengaja berjalan melewati area lobi utama, berdalih ingin mengecek kebersihan harian. Langkahnya mendadak terhenti, matanya memicing tajam menangkap pemandangan yang membuat telinganya terasa panas. Di dekat meja resepsionis, Wahyu sedang melayani beberapa pertanyaan dari sekelompok tamu wanita muda yang berniat menyewa aula hotel. Pemuda itu tersenyum sangat ramah, menunduk sopan memberikan penjelasan, sementara para wanita di hadapannya tampak tersipu malu. Sesekali menyelipkan anak rambut ke belakang telinga sambil mencuri pandang ke arah wajah sang manajer umum. Sasa mendengus pelan, menahan rasa kesal yang menggelitik dadanya. Ia segera berbalik arah kembali ke ruangannya dengan langkah cepat dan tumit sepatu yang mengentak lantai marmer lebih keras dari biasanya. Begitu duduk menghempaskan diri di kursi kebesarannya, Sasa meraih ponsel pintarnya. Jari-jari lentiknya mengetik sebuah pesan singkat dengan perasaan gemas yang meletup-letup, lalu mengirimkannya ke nomor Wahyu. Di lobi bawah, Wahyu merasakan getaran dari saku jas bagian dalamnya. Sambil tetap menjaga kesopanan dan meminta izin sejenak kepada para tamu wanita tersebut, ia melirik layar ponselnya. Pesan dari atasan sekaligus wanita pujaan hatinya terpampang jelas. Senyumnya tolong dikurangi sedikit ya, Bapak Manajer Umum. Nanti gula darah saya bisa naik melihatnya dari jauh. Membaca pesan bernada cemburu itu, Wahyu tak kuasa menahan tawa kecilnya. Ia segera mendongak, menatap ke arah balkon lantai 2 tempat lorong ruang kerja Sasa berada. Meski tidak bisa melihat wujud wanita itu secara langsung, Wahyu menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum sangat manis. Hatinya menghangat, menyadari betapa lucunya rasa cemburu dari seorang pemimpin perusahaan raksasa yang diam-diam sangat takut kehilangannya. Senja merangkul kawasan Puncak Bogor dengan pendar jingga keemasan yang memukau. Di teras atas Hotel Grand Puncak Heritage yang berhadapan langsung dengan kemegahan Gunung Salak, embusan angin sore terasa begitu sejuk. Sasa berdiri di tepi pagar pembatas, menatap hamparan lembah hijau di bawahnya. Jantung pemimpin perusahaan raksasa itu berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Malam ini, ia telah membulatkan tekad. Sebagai seorang wanita yang terbiasa memimpin dan mengambil keputusan besar, Sasa tidak ingin lagi menunggu dalam ketidakpastian. Ia telah menyiapkan sebuah kotak bludru kecil di dalam sakunya. Tidak berselang lama, pintu kaca di belakangnya terbuka. Wahyu melangkah masuk dengan senyum hangat yang selalu berhasil meluluhkan hati Sasa. Pemuda yang kini menjabat sebagai manajer umum itu berjalan mendekat, berdiri tepat di sisi wanita yang paling ia cintai. Pemandangannya indah sekali, Nona Sasa. Ada perayaan apa sampai Anda menyuruh saya datang ke teras atas sore-sore begini? Tanya Wahyu lembut. Sasa memutar tubuhnya, menatap Wahyu lekat-lekat. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Wahyu, selama berbulan-bulan ini, kamu sudah membuktikan segalanya kepadaku. Kamu menyelamatkan hotel ini, kamu menyelamatkan aku dari malam yang paling dingin, dan yang paling penting, kamu menghidupkan kembali hatiku yang sempat mati. Ucap Sasa dengan suara bergetar karena luapan emosi. Aku tidak peduli dengan latar belakang keluargamu.
Aku tidak peduli dengan perbedaan status sosial kita. Aku mau kamu, Wahyu. Sasa merogoh sakunya, bersiap mengeluarkan kotak cincin yang sudah ia pesan khusus. Namun, sebelum tangan lentik itu sempat menarik hadiahnya, Wahyu menahan jemari Sasa dengan sangat lembut. Pemuda itu tertawa kecil, sebuah tawa yang begitu renyah dan penuh kehangatan. "Nona Sasa keduluan," bisik Wahyu seraya tersenyum menggoda. Detik berikutnya, Wahyu melangkah mundur satu tindak. Di hadapan langit senja yang memerah, mantan pelayan rendahan itu perlahan menekuk satu lututnya hingga menyentuh lantai. Tangan besarnya merogoh saku celana, lalu mengeluarkan sebuah kotak cincin yang sangat sederhana namun berisi sebuah permata indah, hasil dari tabungan pertamanya sebagai manajer umum. Mata Sasa terbelalak lebar. Air mata haru seketika menggenang di pelupuk matanya melihat kejutan yang sama sekali tidak ia duga tersebut. Biarkan kali ini, untuk yang pertama dan terakhir kalinya, seorang mantan pelayan yang melayani majikannya seumur hidup, ucap Wahyu dengan tatapan penuh cinta yang mendalam. "Sasa, maukah kamu membiarkan aku menjagamu dan menemaniku sampai tua nanti?" Tangis bahagia Sasa akhirnya pecah. Wanita tangguh yang selama ini selalu berdiri sendiri di puncak kejayaan itu mengangguk cepat. Ia membiarkan Wahyu menyematkan cincin bukti cinta tersebut ke jari manisnya, mengikat dua dunia yang berbeda menjadi satu kesatuan yang tak akan pernah bisa dipisahkan lagi oleh apapun. Hari yang paling dinantikan akhirnya tiba. Taman terbuka di belakang Hotel Grand Puncak Heritage disulap menjadi tempat yang begitu sakral dan memukau. Berbalut nuansa adat Jawa yang kental untuk menghormati leluhur keluarga Wahyu, rangkaian bunga melati dan sedap malam menebarkan aroma wangi yang menenangkan jiwa. Di bawah tenda putih bernuansa elegan, Wahyu duduk bersila dengan sangat tegap. Pemuda yang dulu hanya seorang pelayan itu kini tampak layaknya seorang pangeran keraton, mengenakan pakaian adat beskap lengkap dengan penutup kepala tradisionalnya. Di sampingnya, Sasa memancarkan kecantikan yang luar biasa dalam balutan kebaya putih anggun, membuat siapapun yang memandangnya tak mampu berkedip. Dengan satu tarikan napas yang mantap dan suara lantang yang menggema di seluruh penjuru taman, Wahyu mengucap janji suci pernikahan. Kata sah seketika berkumandang, diiringi tetesan air mata bahagia dari para tamu undangan yang hadir. Momen paling mengharukan terjadi saat prosesi memohon doa restu. Sasa bersimpuh merendahkan tubuhnya di hadapan Ibunda Wahyu. Wanita parubaya yang kini tampak jauh lebih sehat dan segar itu, mengelus rambut menantunya dengan tangan yang gemetar menahan haru. "Terima kasih, Nak Sasa. Terima kasih sudah bersedia mencintai anak ibu apa adanya, menerima segala kesederhanaannya tanpa memandang harta," bisik Ibunda Wahyu dengan air mata yang membasahi kerutan di pipinya. Sasa tak kuasa menahan isaknya. Pemimpin perusahaan yang selalu tampil tangguh itu, menangis terseduh-seduh di pangkuan ibu mertuanya. "Sasa yang berterima kasih, Bu. Ibu sudah membesarkan laki-laki berhati malaikat yang menyelamatkan hidup Sasa." Wahyu yang melihat pemandangan indah itu, ikut meneteskan air mata. Ia mencium punggung tangan ibunya dengan penuh bakti, lalu beralih mengecup kening istri sahnya dengan durasi yang cukup lama, menyalurkan seluruh cinta yang memenuhi dadanya. Namun, suasana haru itu segera berganti menjadi gelak tawa saat sesi pemotretan berlangsung. Wahyu yang tidak terbiasa menjadi pusat perhatian kamera tampak sangat kaku. Tubuhnya tegang bagaikan patung kayu, membuat juru foto berkali-kali memintanya untuk merelakskan raut wajahnya. Melihat suaminya yang salah tingkah, Sasa tersenyum jahil. Ia sedikit berjinjit, mendekatkan bibirnya ke telinga Wahyu, lalu membisikkan sebuah kalimat godaan yang sangat menggemaskan. "Kalau suamiku senyumnya masih kaku begitu, malam ini terpaksa tidur di sofa lobi temani satpam jaga malamnya." Mendengar ancaman jenaka dari wanita yang baru beberapa menit resmi menjadi istrinya itu, tawa Wahyu seketika meledak lepas. Ketegangannya hilang tak berbekas, digantikan oleh tawa renyah yang memamerkan deretan giginya. Tepat pada detik itulah, kilat kamera menyala berkali-kali, berhasil mengabadikan sebuah potret tawa paling alami dan tatapan penuh cinta dari sepasang pengantin baru yang sedang dimabuk asmara. Bulan madu yang dinantikan akhirnya tiba. Wahyu dan Sasa memilih Yogyakarta sebagai tujuan perjalanan cinta mereka. Jauh dari kemewahan liburan ke luar negeri yang biasa dinikmati Sasa pada masa lalunya, wanita itu justru meminta suaminya untuk membawanya menikmati kesederhanaan kota budaya tersebut. Malam pertama di Yogyakarta dihabiskan dengan menyusuri jalanan Malioboro yang benderang.
Sang pemimpin perusahaan raksasa yang selalu tampil sempurna itu kini tampak begitu bahagia, hanya dengan mengenakan kaos katun dan sandal jepit. Duduk bersila di atas tikar pinggir jalan sambil menyantap sepiring nasi gudeg manis. Aku tidak pernah tahu kalau makan lesehan di pinggir jalan ditemani lagu dari pengamen bisa senikmat ini. Mas, ucap Sasa dengan senyum mengembang, memanggil Wahyu dengan sebutan barunya yang terdengar begitu merdu di telinga pemuda itu. Wahyu terkekeh pelan, sambil mengusap sisa remah makanan di sudut bibir istrinya menggunakan ibu jari. Itu karena makannya ditemani oleh suamimu yang tampan ini. Coba kalau kamu makan sendiri sambil memikirkan berkas laporan keuangan, pasti rasanya berubah pahit. Sasa mencubit pelan lengan suaminya, menyembunyikan rona merah di pipinya. Setelah puas mengenyangkan perut, Wahyu menyewa sebuah kereta kuda hias yang berkelap-kelip lampu warna-warni di kawasan alun-alun selatan. Sasa tertawa lepas bagaikan anak kecil yang baru pertama kali menaiki wahana permainan, memeluk erat lengan Wahyu sepanjang perjalanan memutari alun-alun kota yang ramai oleh riuh kebahagiaan warga. Keesokan sorenya, sepasang pengantin baru itu melangkah menapaki pasir hitam pantai Parangtritis. Angin laut yang kencang menerpa wajah mereka seiring dengan matahari yang perlahan turun ke ufuk barat, melukis langit dengan pendar jingga keemasan yang luar biasa memukau. Wahyu mengambil sebatang ranting kayu yang terdampar, lalu menuliskan nama mereka berdua dalam ukuran yang sangat besar di atas pasir basah. Namun, belum genap 1 menit tulisan itu selesai dibuat, gulungan ombak beriak putih datang menyapu pesisir. Melihat buih ombak yang melaju cepat ke arah kaki mereka, Wahyu dengan sigap merengkuh pinggang Sasa. Ia mengangkat tubuh ramping istrinya dan menggendongnya berlari menjauhi sapuan air laut. Sasa menjerit kaget. Namun sedetik kemudian tawanya meledak berderai-derai memecah suara angin laut, mengalungkan kedua lengannya erat-erat di leher sang suami. Malam harinya, di balkon sebuah villa pribadi yang disewa khusus untuk mereka, Wahyu dan Sasa duduk berdampingan menikmati taburan bintang di langit. Wahyu menarik kepala istrinya agar bersandar nyaman di bahu bidangnya, mengusap lembut rambut panjang Sasa yang terurai. Di bawah keheningan malam yang syahdu dan sayup-sayup suara deburan ombak, mereka saling bertukar cerita dari hati ke hati, merajut mimpi dan harapan indah tentang keluarga kecil yang kelak akan mereka bangun dengan penuh cinta hingga usia senja memisahkan. Masa bulan madu yang indah di Yogyakarta telah usai, membawa sepasang pengantin baru itu kembali ke dunia nyata. Di balik dinding kemegahan Hotel Grand Puncak Heritage, kehidupan pernikahan Wahyu dan Sasa memasuki babak baru yang penuh warna. Keduanya sepakat untuk memisahkan urusan rumah tangga dengan urusan pekerjaan. Di hadapan ratusan karyawan, mereka tampil dengan sangat profesional. Wahyu adalah sosok bapak manajer umum yang tegas namun mengayomi, sementara Sasa tetaplah ibu direktur utama yang berwibawa dan disegani. Tidak ada panggilan mesra saat rapat, hanya sapaan formal layaknya seorang atasan dan bawahan. Namun, topeng profesionalitas itu seketika luruh begitu mereka berada di luar pantauan orang lain. Lorong sepi dan ruang kereta angkat atau lift menjadi saksi bisu betapa dimabuk asmaranya pasangan beda kasta ini. Saat pintu logam itu tertutup rapat dan hanya menyisakan mereka berdua, tangan Wahyu akan dengan sigap meraih jemari istrinya, menautkannya erat-erat tanpa ragu. Sasa pun tak segan menyandarkan kepalanya sejenak di bahu bidang suaminya yang terbalut jas rapi, mencuri sedikit momen kehangatan di tengah padatnya jadwal pekerjaan. Bapak manajer umum, kepalaku pusing sekali memeriksa deretan angka ini. Boleh minta tolong pijat sebentar? Rengek Sasa manja begitu pintu ruang kerja utamanya tertutup rapat. Wahyu hanya tersenyum maklum. Ia segera berjalan ke belakang kursi kebesaran istrinya dan mulai memijat pelan pelipis Sasa dengan penuh kasih sayang. Persis seperti masa-masa awal ia masih menjadi seorang asisten pribadi. Suatu malam, rutinitas manis mereka diwarnai oleh sebuah pertengkaran kecil yang justru terasa sangat menggemaskan. Wahyu yang baru saja kembali dari mengecek area bawah hotel, menangkap basah istrinya sedang mengendap-endap di dapur kediaman pribadi mereka. Asap mengepul dari sebuah mangkuk kaca, membawa aroma tajam bumbu mie instan yang sangat menggugah selera. Sasa duduk menyilang kaki, bersiap menyuapkan mie keriting itu ke mulutnya saat suara deheman berat menghentikan gerakannya. "Istriku sayang, bukankah kita sudah sepakat untuk menghindari makanan kemasan berpengawet?" tegur Wahyu sambil melipat tangan di dada, menatap Sasa dengan tatapan menyelidik. Sasa mengerucutkan bibirnya, memasang wajah memelas andalannya. "Tapi aku sedang sangat ingin makan ini, Mas. Sedikit saja, ya? Aku janji besok makan sayur rebus buatanmu."
Tanpa ampun, Wahyu melangkah mendekat dan menyita mangkuk berisi mie instan tersebut, lalu membuang isinya ke tempat cuci piring. Sasa mendengus kesal, melipat tangannya dengan wajah ditekuk rapat. Ia merajuk layaknya anak kecil yang mainannya direbut paksa, tidak mau menatap wajah suaminya. Namun, rajukan sang istri tercinta tak berlangsung lama. 10 menit kemudian, Wahyu kembali dari dapur membawa semangkuk mie kuah racikan tangannya sendiri, lengkap dengan sayuran segar, telur itik, dan irisan daging ayam rebus. Pria itu duduk di sebelah Sasa, meniup pelan kuah panas tersebut, lalu menyodorkan sendok tepat ke depan bibir istrinya yang masih cemberut. "Ayo, buka mulutnya. Tuan Putri tidak boleh makan sembarangan. Biar pangeran saja yang selalu memasak untukmu," goda Wahyu dengan nada suara yang teramat lembut. Melihat senyum manis dan perlakuan luar biasa hangat dari suaminya, pertahanan Sasa runtuh seketika. Ia menerima suapan itu dengan pipi merona merah menyala, menyadari bahwa ia telah memenangkan undian terbaik dalam hidupnya. Mendapatkan seorang pelindung sekaligus koki pribadi yang mencintainya tanpa batas. Rapat pemegang saham kuartal ketiga sedang berlangsung tegang di ruang konferensi kaca Hotel Grand Puncak Heritage. Sasa duduk memimpin jalannya diskusi dengan penuh wibawa, sementara Wahyu berada tepat di sisi kanannya, bersiap memaparkan laporan keuangan bulanan. Tiba-tiba, wajah Sasa memucat pasi. Keringat dingin perlahan bermunculan di dahinya. Ia menutup mulutnya dengan sebelah tangan, berusaha sekuat tenaga menahan gejolak aneh yang meremas perutnya. Namun, rasa mual itu sungguh tak tertahankan lagi. Sasa bangkit dengan tergesa-gesa, mendorong kursinya ke belakang hingga menimbulkan bunyi decitan, dan berlari keluar ruangan menuju kamar kecil tanpa mempedulikan tatapan kebingungan para peserta rapat. Melihat istrinya berlari dengan wajah kesakitan, Wahyu langsung menjatuhkan tumpukan berkas laporannya ke atas meja. Kepanikan luar biasa seketika melanda pria tegap tersebut. "Rapat kita tunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mohon maaf sebesar-besarnya, Bapak dan Ibu sekalian," ucap Wahyu tegas tanpa bisa dibantah. Ia berlari kencang menyusul Sasa, meninggalkan ruang rapat yang hening. Di depan wastafel kamar kecil, Wahyu menemukan istrinya sedang membasuh wajah, masih terengah-engah dan lemas. Tanpa berpikir panjang, Wahyu langsung membopong tubuh Sasa ala tumpangan pengantin dan membawanya menuju rumah sakit terdekat. Ruang periksa dokter terasa sangat mencekam bagi Wahyu. Ia terus menggenggam tangan Sasa yang berbaring di atas ranjang periksa. Namun, ketegangan itu seketika sirna saat dokter Parubaya di hadapan mereka tersenyum hangat setelah melihat hasil tes kesehatan. "Selamat, Bapak Wahyu dan Ibu Sasa. Usia kandungannya sudah memasuki minggu ke-6. Ibu Sasa positif hamil," ucap sang dokter dengan nada bahagia. Mendengar kalimat ajaib tersebut, pertahanan Wahyu runtuh tak bersisa. Tubuh pemuda itu merosot ke lantai rumah sakit. Ia langsung bersujud syukur dengan derai air mata yang tak mampu dibendung lagi. Tangis bahagianya pecah, menggema di ruangan tersebut. Tangisannya bahkan jauh lebih kencang daripada Sasa yang hanya bisa menitikan air mata haru, sambil mengusap perutnya yang masih datar. Sejak hari bersejarah itu, Wahyu berubah menjadi suami yang tingkat kewaspadaannya berlipat ganda. Aturan ketat langsung diberlakukan tanpa ampun. Mulai hari ini, tidak ada lagi pemakaian sepatu hak tinggi ke kantor. Pakai sepatu datar yang empuk, atau aku sendiri yang akan mengunci semua koleksi sepatumu di dalam gudang, ancam Wahyu sambil berlutut memakaikan sepatu tanpa hak ke kaki Sasa saat istrinya hendak berangkat kerja. Sasa hanya bisa tersenyum pasrah namun sangat bahagia melihat tingkah bawel suaminya. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sangat dingin. Tepat pukul 2 dini hari, Sasa menggoyang-goyangkan lengan suaminya yang sedang tertidur lelap. "Mas Wahyu, aku mau makan mie godok buatanmu. Harus sekarang ya, anak kita yang minta," rengek Sasa dengan suara manja. Meskipun matanya masih sangat berat menahan kantuk, Wahyu langsung melompat dari ranjang. Demi istri dan buah hatinya, ia rela melawan hawa dingin malam, menyalakan kompor, dan meracik semangkuk mie godok penuh cinta, mengulang kembali kenangan manis di malam badai yang menyatukan takdir mereka berdua. Waktu bergulir begitu cepat bagaikan aliran air sungai. 5 tahun telah berlalu sejak hari yang penuh air mata bahagia di rumah sakit tersebut. Di sebuah rumah asri bergaya tropis yang terletak di kawasan sejuk kota Bogor, kehangatan keluarga kecil Wahyu dan Sasa mengalir dengan begitu sempurna. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk lewat jendela kaca besar di ruang cuci pakaian.
Di sana, berdiri tegak sebuah mesin cuci tabung ganda keluaran terbaru yang sangat canggih, bersanding dengan tumpukan keranjang rotan yang tersusun rapi. Wahyu, yang kini terlihat semakin berwibawa di usianya yang menginjak awal 30-an, sedang berjongkok di depan mesin cuci tersebut. Di sebelahnya, berdiri seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang sangat ceria, mewarisi sorot mata tajam ibunya dan senyum hangat ayahnya. Nah, jagoan ayah, coba masukkan baju kotor warna putih ini ke dalam tabung yang sebelah sini. Pelan-pelan saja ya, jangan dicampur dengan baju yang berwarna, ucap Wahyu lembut sambil menuntun tangan mungil putranya. Anak kecil itu tertawa riang, memasukkan pakaian demi pakaian dengan penuh semangat. Wahyu mengusap puncak kepala putranya dengan penuh kasih sayang. Pandangannya seketika melayang pada benda elektronik di hadapannya, mengingatkannya pada masa lalu yang penuh perjuangan. Dari ambang pintu, Sasa muncul membawa sebuah nampan kayu berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring camilan. Ia mengenakan pakaian rumahan yang sangat santai, namun pesona kecantikannya tak sedikit pun memudar. Sasa bersandar di kusen pintu, menatap 2 jagoan kesayangannya dengan senyum yang mengembang. Namun, matanya tak sengaja menangkap sebuah handuk basah yang tersampir sembarangan di atas sandaran kursi kayu. Mas Wahyu, kebiasaan buruknya pasti kumat lagi. Sudah berapa kali aku bilang, handuk basah itu dijemur di luar, jangan ditaruh sembarangan di kursi. Nanti kayunya cepat lapuk dan berjamur. Omel Sasa dengan nada menggerutu yang dibuat-buat, persis seperti seorang ibu rumah tangga pada umumnya, sangat jauh dari kesan pemimpin perusahaan raksasa yang menakutkan. Mendengar omelan panjang lebar istrinya, Wahyu hanya tertawa pelan. Ia bangkit berdiri, lalu melangkah perlahan menghampiri Sasa. Tanpa peringatan, Wahyu mendaratkan sebuah kecupan hangat di kening sang istri, membuat Sasa seketika terdiam dan wajahnya merona malu. Iya, Nyonya Meneyer yang paling bawel. Nanti segera aku jemur di luar. Aku sangat menyayangimu, bisik Wahyu tepat di telinga istrinya. Wahyu mengambil nampan dari tangan Sasa, meletakkannya di atas meja terdekat, lalu menarik putranya ke dalam pelukan hangat mereka bertiga. Dalam dekapannya, Wahyu bergumam pelan layaknya sebuah doa penutup. Dulu, aku hanya bermimpi bisa membelikan mesin cuci sederhana untuk meringankan beban ibu. Namun Tuhan teramat baik. Ia memberiku jauh lebih dari itu. Sebuah mesin cuci terbaik, karir yang cemerlang, dan seorang wanita hebat yang bersedia menerimaku apa adanya. Kisah perjuangan itu akhirnya bermuara pada akhir yang luar biasa manis. Kini, jika kalian berkunjung ke lobi Hotel Grand Puncak Heritage, kalian tidak hanya akan disambut oleh pelayanan yang mewah, tetapi juga oleh sebuah potret keluarga yang terpajang megah. Di dalam bingkai tersebut, Wahyu dan Sasa tersenyum bahagia merangkul anak mereka, dengan latar belakang lukisan semangkuk mie godok yang pernah menjadi saksi bisu bersatunya 2 dunia yang berbeda. Akhir kata, kebaikan sekecil apapun, bila dilakukan dengan tulus, niscaya akan kembali membawa keajaiban yang tak terhingga. Nah, begitulah akhir dari kisah perjalanan Wahyu dan Sasa. Dari semangkuk mie godok sederhana di tengah badai yang sangat dingin, hingga akhirnya takdir menyatukan 2 dunia yang berbeda ke dalam ikatan cinta sejati yang abadi. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kisah kali ini? Bagian mana yang paling membuat hati kalian tersentuh, atau justru merasa gemas dengan tingkah laku mereka berdua? Jangan ragu untuk membagikan pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kami sangat menantikan tanggapan dan cerita dari kalian semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah setia menemani, menonton, dan mendengarkan kisah ini dari awal hingga akhir. Kesetiaan kalian adalah semangat utama bagi Ken Arok Productions untuk terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita yang penuh makna, romantis, dan pastinya menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Teruntuk teman-teman yang sudah berkenan menyisihkan sebagian rezekinya dan memberikan donasi untuk mendukung karya-karya di saluran ini, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga dari lubuk hati yang paling dalam. Kami mendoakan semoga setiap kebaikan tulus yang kalian berikan, dibalas oleh Tuhan semesta alam dengan rezeki yang melimpah ruah dan tak disangka-sangka, kesehatan yang paripurna, serta kebahagiaan yang berlipat ganda untuk kalian beserta seluruh keluarga tercinta di rumah. Amin ya Robbal Alamin. Teruslah menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, karena kita tidak pernah tahu kebaikan kecil mana yang akan mengubah jalan hidup seseorang. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah penuh hikmah dan romansa selanjutnya.